Tidak tahu. Jadi tujuan kalian ke sini itu untuk melakukan konseling kelompok. Apakah di sini ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, baik, saya jelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu upaya pemberian bantuan kepada seorang individu dalam bentuk kelompok, di mana seorang individu itu menceritakan permasalahan yang dialaminya, dan konseli yang lain itu bisa memberikan pendapat kepada individu tersebut. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Dan seterusnya yaitu dalam konseling kelompok itu terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap pembukaan, dan yang kedua yaitu tahap peralihan, yang ketiga itu tahap kegiatan, dan yang terakhir yaitu tahap penutupan. Terus dalam konseling kelompok ini terdapat beberapa asas. Asas yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Apakah kalian datang ke sini itu atas dasar sukarela atau karena paksaan? Sukarela. Oke, baik, karena kalian datang ke sini itu atas dasar sukarela, maka konseling ini bisa dilanjutkan. Terus yang kedua yaitu asas keterbukaan. Maksud dari asas keterbukaan di sini yaitu kalian dalam menceritakan permasalahan kalian itu harus terbuka. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dalam permasalahan yang dialami oleh masing-masing konseling. Terus yang terakhir yaitu asas yang paling penting dalam konseling kelompok kali ini yaitu asas kerahasiaan, di mana kalian itu harus merahasiakan setiap permasalahan yang dialami oleh kalian. Jadi jangan sampai ada masalah yang terbocorkan kepada siapapun. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Selanjutnya mengenai batasan waktu pada konseling hari ini, bagaimana kalau kita menyepakati 30 menit? Baik, Bu. Oke, baik, saya lanjutkan. Apakah di sini kalian sudah saling kenal? Belum, Ibu. Baiklah, gimana kalau misalnya kita perkenalan dulu? Kita mulai perkenalan dari saya dulu. Perkenalkan, saya di sini, nama saya Eni Kusmianti, saya di sini sebagai konselor. Dilanjutkan dengan Mbak. Perkenalkan, nama saya Fadila Tumulida, bisa dipanggil Dila. Mas. Perkenalkan, nama saya Berapa, bisa dipanggil Guru. Nama saya Muhammad Nopal, kelas IPA 2. Perkenalkan, nama saya Dewi Turniawati, bisa dipanggil Dewi. Perkenalkan, nama saya Dewi Turnia, biasanya dipanggil Nia. Perkenalkan, nama saya Nani Salom, bisa dipanggil Nani. Oke, baik. Jadi di sini kalian sudah saling kenal kan? Oke, baik. Sebelum kita mulai konseling untuk meningkatkan rasa kepercayaan kita masing-masing, kita melakukan ikrar janji dulu. Saya berjanji bahwa saya sanggup menjaga, menerima dan memelihara informasi yang didapat dari proses konseling pada hari ini. Sepertinya kalian itu tegang ya? Ya, Bu. Gimana biar kalian itu tidak tegang, kita dulu ya. Jadi begini sebenarnya, kalau misalkan ibu bilang 1, kalian itu tepuk 1 kali. Kalau misalkan ibu bilang 2, kalian itu tepuk 2 kali. Dan kalau misalkan ibu bilang 3, kalian itu ngajukan jempol sambil bilang oke. Oke, baik, kita mulai ya. 1, 3, oke. 2, 1, 2, 3, oke. Oke, baik, karena kalian sudah fokus semua. Oke, selanjutnya kita itu masuk ke permasalahan yang kalian alami. Bisa diceritakan permasalahan apa saja yang kalian alami. Baik, dari Mbak. Begini, Bu, saya sama orang tua selalu dituntut untuk selalu sempurna, Bu. Kayak contohnya selalu harus mendapatkan nilai tinggi, Bu. Padahal kan saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi orang tua saya selalu harus belajar. Padahal saya itu tertekan, Ibu. Ya, Bu. Bisa lanjut? Jadi kalau
bulan terakhir itu saya kecelakaan. Jadi itu ini trauma karena kecelakaan. Bisa dilanjut? Selanjutnya Mas Novel. Jadi begini Bu, saya itu trauma untuk menjalin hubungan lagi sama perempuan lain Bu, karena beberapa bulan yang lalu itu saya ditinggal nikah Bu. Oh, jadi Mas Novel ini mengalami trauma karena ditinggal nikah itu ya maksudnya. Oke, baik, selanjutnya jadi mungkin balik. Jadi begitu permasalahan trauma saya karena dulu pernah naik becak lalu kecelakaan, jadi saya trauma dengan naik becak. Oh, berarti permasalahan Mbak Dewi ini hampir sama dengan permasalahan Mas Irul ya, Ya. trauma karena kecelakaan. Ya. Kemudian selanjutnya Jadi saya memiliki trauma dulu kan waktu saya masih SD itu ikut lomba puisi, dan saya itu salah mengucapkan kata, terus habis itu saya turun dari panggung, saya itu diolok-olok sama teman-teman saya, jadi saya itu ngerasa malu, dan kalau ada di atas panggung itu Bu, jadi gemeteran gitu. selanjutnya Mbak Ana. Kalau saya Bu, sama sih seperti Mas Irul sama Mbak Dewi, trauma tentang kendaraan. Karena dulu saya waktu sekolah di S1 pernah kecelakaan dengan adik saya. Selanjutnya apa ya, permasalahan siapa yang akan kita selesaikan pada konseling hari ini? Menurut saya masalahnya Mbak Dila, Bu. Soalnya sepertinya punya Mbak Dila itu kan menyangkut dengan kayak belajar dan juga orang tua, dan itu masalah yang cukup unik. Oke, baik, berarti semuanya setuju ya permasalahan Mbak Dila yang akan kita selesaikan pada konseling hari ini. Iya, Ya, Bu, setuju. Oke, baik. Bisa diceritakan Mbak gimana permasalahan Mbak Dila secara detail? Begini Bu, dulu kan waktu saya SMA, nilai saya lumayan tinggi Bu, dapat 8,9. Terus sama orang tua saya itu disuruh dapat 100 selalu iya Bu, dituntut selalu sempurna itu. Padahal saya udah berusaha belajar Bu untuk mendapatkan nilai yang terbaik, tapi tetap orang tua saya itu menyuruh saya untuk kayak terobsesi itu Bu. Saya kayak tertekan gitu Bu. Padahal saya sudah semaksimal mungkin untuk selalu belajar setiap malam. Mungkin ada di konseling yang lain bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami Mbak Dila. Mungkin ya Mbak Dila tidak selamanya haruslah mengikuti perkataan tua, karena kan kemampuan Mbak Dila kan sudah sampai di situ. Cuman ya kan tidak ada salahnya untuk lebih meningkatkan lagi. Hanya saja kan Mbak Dila juga harus memikirkan dengan bagaimana kondisi Mbak Dila. Nanti kan kalau misalnya Mbak Dila memaksakan untuk belajar atau istirahat kan takutnya membahayakan ke kesehatan Mbak Dila. Jadi ya haruslah kita membagi waktu juga Mbak, nggak usah harus sampai tertekan gitu. Mungkin ada lagi dari yang lain. Ya mungkin Mbak itu bisa komunikasi lagi dengan benar, karena kan setiap itu kan bukan salah satu, mungkin ada kemampuan kelebihan lain dari berbeda yang bisa diberikan kepada orang yang sebesar Mbak itu pinter berisi atau pinter membuat cerita, cerpen atau seperti itu. Jadi tidak harus berfokus pada yang itu. Jadi kalian itu bisa memberikan bahwa Mbak itu juga bisa berprestasi di dalam